Halo Aquarius, ini adalah general love reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan meletakkan tebaran atas dan bawah, silakan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Serta, akhir video, saya akan mengambil kartu-kartu ini. Saya menuliskannya dari berbagai sumber. Yang terlintas begitu saja di kepala saya pun saya tuliskan di sini, saya campurkan di sini. So, saya menyebutnya sebagai kartu cinta dan benci karena semua perasaan itu tertuang dan saya jadikan satu di sini. Dan setiap kalinya akan semakin tebal, ya, karena apapun yang saya lihat, yang saya tangkap, akan saya tambahkan seperti itu. Sehingga mungkin pada suatu hari nanti saya tidak bisa menshuffle-nya karena akan semakin tebal dan sulit dishuffle. Baiklah. Mari kita mulai. Seperti apa asmara berpasangan Aquarius di bulan November. Dan mungkin Anda akan mendengar suara baku-baku. Ya, itu adalah tetangga yang sedang melakukan the tower. Sedang meruntuhkan rumahnya untuk kemudian dibangun kembali. Oke, baiklah. Dan saya mungkin sulit menghilangkannya karena saya hanya menggunakan aplikasi yang biasa-biasa saja. Baiklah. Bukan editor handal. Oke. So, Aquarius ada split di sini. Three of Pentacles, Queen of Wands, Justice. Tampaknya beberapa dari Anda sedang ada miss di sini. Sedang mungkin bermasalah di sini, memiliki hubungan yang tidak baik karena sebuah perbedaan. Satu ingin A, satu ingin B, dan sama-sama mempertahankan itu. Okay. Beberapa dari Anda mungkin di sini juga ada perbedaan tujuan, goal, arah yang berbeda. Fokus yang berbeda, atau mungkin misi dan visi yang berbeda. Dan ya, itu membuat mungkin hubungan menjadi error, mungkin terjadi konflik, intinya memiliki hubungan yang sedang tidak baik. Entah sampai pada level mana hubungan tidak baik Anda ini. Baiklah. Seseorang di atas seseorang di bawah. Nah, ya suara seperti itu, waktu seperti itu. Oh, baiklah. Orang yang ada di atas merasa hubungan ini sedang merasa hubungan ini sepertinya tidak seimbang, sepertinya berat sebelah. Merasa orang yang ada di bawah ini egonya tinggi, tidak mau mengalah, kaku, semacam itu. Sementara orang yang ada di bawah pun ini mirror kah? Cerminan kah? Pun merasa orang yang ada di atas ini mau menang sendiri, tidak fleksibel. Tapi untuk urusan cinta, sayang, keduanya memiliki perasaan yang sama. Masih sayang, merindukan, jikapun ini sudah mungkin dalam taraf no komunikasi, blokir-memblokir, mungkin levelnya seperti itu. Jika entah atas entah bawah di sini ada mungkin pertanyaan, apakah dia merindukan aku? Ya, dia merindukan orang yang ada di atas. Yang bawah, apakah dia merindukan aku? Ya, dia merindukan orang yang ada di bawah. Saling rindu.
Page of Pentacle. Walau mungkin sedang sesuatu terjadi tidak baik dalam hubungan ini, orang yang ada di atas ini masih stalking, masih mengamati, masih memberikan masih stalking, mencari tahu, mencari informasi, memperhatikan, walau tidak mengatakan mungkin atau tidak menunjukkan rasa perhatiannya, tapi masih melakukan apa yang dinamakan memperhatikan, walau tidak dalam bentuk tindakan. Oke, semoga bisa dipahami. Masih mengintip-ngintip sosial medianya, masih menanyakan pada rekan-rekan, teman, keluarga, atau siapapun yang bisa dia hubungi, dan menjaga rahasianya bahwa dia mencari tahu, semacam itu. Dia tampak mungkin tidak peduli, tapi di sisi lain sebenarnya dia masih melakukan kepedulian. Sayangnya masih besar. Saya rasa di sini apapun yang terjadi, yang dalam level mana hubungan ini sedang bermasalah, ini entah kenapa masih tetap terasa bahwa tidak ada gambaran untuk tinggal meninggalkan secara fix. Maksud saya adalah keputusan untuk meninggalkan dan tidak lagi menoleh ke belakang. Tidak semacam itu. Ini memang jikapun marahan bisa disebut sedang marahan, tapi tidak ada gambar tinggal meninggalkan yang membuat tidak ada koneksi lagi selamanya. Jikapun memang saat ini sedang no komunikasi, sedang berjarak atau apapun, ini karena ego, karena emosi yang memang sedang tinggi, dan karena perbedaan yang masih sulit untuk disamakan. Six of Pentacles. Memaafkan, pemurnian, orang yang ada di atas ini mungkin entah nyata atau entah kecurigaan, ada sesuatu yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang yang ada di bawah, dan dia merasa bahwa sebenarnya orang yang ada di bawah ini tahu bahwa apa yang dilakukan ini menyakiti dia. Tapi kenapa tidak meminta maaf? Kenapa tidak memberikan penjelasan? Padahal mungkin sudah diberikan ruang dan waktu untuk melakukan itu. Tapi kenapa tidak melakukan itu? Ya, kesalah dia. Menjadi ganjalan dalam hati. Padahal mungkin jika dia melakukan sesuatu yang menyakitkan dan ada kesadaran atau menyadari itu, segera dia mengkonfirmasi, segera dia memberikan penjelasan, segera dia meminta maaf. Tapi kenapa ini kamu tidak melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan? Seperti yang mungkin terjadi seperti hal yang serupa atau nyaris sama, atau intinya adalah di waktu lalu terjadi sesuatu yang menyakitkan, kamu meminta maaf atau memberikan penjelasan kenapa pada saat ini tidak melakukan itu. Merasa tidak seimbang, tidak melakukan maafkan yang sama, kira-kira semacam itukah bahasanya ya. Semoga jika Anda resonate, Anda akan memahaminya. Tentu akan memahaminya. Kenapa kali ini kamu tidak meminta maaf padahal kamu menyadari bahwa sudah menyakiti aku? Two of Cups. Ada rasa cinta yang besar, ada rasa sayang yang besar. Masih tertanam. Ingin situasi menjadi stabil kembali. Masih ada perhatian. Dan masih banyak sebenarnya
kesempatan, ruang, waktu yang diberikan untuk mencairkan suasana atau mengklarifikasi atau apapun yang diperlukan supaya hubungan ini bisa membaik. Yang ada di atas melakukan hal itu, memikirkan hal itu. Kenapa mungkin beberapa dari Anda yang di bawah, jika resonate, bertanya, kenapa jika kamu memang memperhatikan aku? Kenapa jika ingin mencairkan suasana? Kenapa jika menginginkan situasi baik kembali? Bukan kamu yang melakukannya. Bukan kamu yang mencairkan suasana dahulu. Saya rasa mungkin orang ada di atas sudah sering melakukan itu. Maka mungkin saat ini sedang tidak ingin melakukan itu. But dia membuka ruang waktu, tangan, hati lebar-lebar untuk menerima penjelasan, klarifikasi, maaf atau apapun orang yang ada di bawah. Ya, di sini ada perbedaan mungkin di sana. Yang satu berpikir seperti itu, yang satu berpikir seperti itu, maka berbeda dan sulit disatukan. Orang yang ada di bawah tetap merasa kekeh dengan pendiriannya, dengan apa yang dia pikirkan. Saya rasa di sini, mungkin untuk orang yang ada di bawah, mungkin orang yang keras, mungkin orang yang kaku. Jadi baik hati, tapi mungkin keras dan kaku jika mungkin berhadapan dengan entahlah apapun di sini. Baik tapi keras. Ya, semacam itu. Okay? Dan saat ini ada perasaan orang yang ada di bawah ini diabaikan oleh orang yang ada di atas dan menjadi ganjalan dalam hati tersendiri. Maka kekakuannya bertambah. Ya, semacam itu. Mungkin bisa juga dia melakukan yang dianggap menyakitkan oleh orang yang ada di atas, tapi sebenarnya dia tidak bermaksud untuk itu. Jadi ada miskomunikasi atau mispemahaman atau ada miss di sini. Miss hingga terjadi perbedaan dan hubungan menjadi error. Perbedaan maksud dan tujuan, segan melakukan komunikasi, ego mungkin ada yang sedang tinggi, maka hubungan menjadi error. Seperti yang saya sampaikan di sini ada kedamaian, perdamaian, kebahagiaan, kerukunan. Di sini juga ada Six of Cups, keinginan untuk sebuah kerujukan kembali. Dan ada rasa cinta, ada kerinduan yang besar. Tapi kerinduan yang besar ini hanya dia simpan dalam hati. Dia tahan. Karena dia sedang berada di pola pikir yang kaku, yang keras, yang mungkin entah pemikiran-pemikiran lainnya yang membuat dia menahan rasa rindunya. Besar, semakin besar setiap harinya. Tapi masih pemikirannya, hatinya semakin rasa yang dia rasakan, kerinduan, cinta dan semakin besar. Sebenarnya seperti itu, terutama kerinduannya di sini untuk terjadinya hubungan yang baik. Tapi terpagari oleh pemikirannya sendiri dan pemikirannya menghentikan langkahnya untuk meminta maaf, untuk mencairkan suasana, untuk memberikan klarifikasi. Entah apapun pemikiran ini yang menjadi pagar dirinya, dan mungkin setiap case di sini tentulah berbeda. But saya generalkan saja, apa yang dia pikirkan menjadi pagar.
bagi dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau seperlunya sebenarnya perlu untuk dilakukan, sehingga hubungan ini menjadi damai kembali. Okay. 7 of Wands. Dia merasa juga di sini sisi lain sudah banyak berjuang, tapi apakah merasa tidak mendapat penghargaan atau apresiasi yang seharusnya dia dapatkan? Dia sudah merasa berjuang, tapi tidak mendapatkan apresiasi, tidak merasa dihargai, sehingga mungkin menjadi pemikiran tersendiri dan menjadi pagar. Apakah semacam itu? So, di sini cinta, sayang itu masih ada di kedua belah pihak, tapi ketidaksamaan pemikiran yang mungkin menjadi masalah dalam hubungan Anda. Ditambah memang tampak di sini tidak terlihat sebuah komunikasi. Yang ada adalah sesuatu yang sama-sama ganjalan dalam hati yang disimpan dalam hati saja. Dan ada pagar-pagar yang dibuat oleh pemikiran-pemikiran pribadi. Baiklah. Kita ambil dari kartu ini yang dirasakan, yang dipikirkan, ingin dikatakan, sudah pernah dikatakan, past, present, future. Baik atas, baik bawah, semacam itu. Okay. Sangat sulit bagiku untuk jatuh cinta, tapi saat aku jatuh cinta, aku mencintai dengan sepenuh hati. Kita tidak memiliki tujuan yang sama. Ya, tampaknya sedang seperti itu, sedang error. Aku ingin melihatmu dalam mimpiku. Karena sangat rindu, dan ya, aku merindukanmu. Baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.